Pemirsa, selain di Jakarta, unjuk rasa mendesak agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah segera ditangkap juga berlangsung di depan kantor Kejati, Jawa Timur. Ya, dalam aksinya pemirsa, massa yang terdiri dari Aliansi Madura Indonesia berorasi sambil membakar ban bekas di depan kantor Kejati, Jawa Timur. Perwakilan pendemo sempat ditemui pihak Kejaksaan Tinggi Jatim. Mereka meminta agar tuntutannya segera disampaikan ke Kejaksaan Agung. Mereka pun mengancam jika tuntutannya tidak dipenuhi akan kembali melakukan aksi yang lebih besar. Aksi ini sempat menutup ruas jalan utama Ahmad Yani, Kota Surabaya. Dampaknya arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke lajur cepat. Dan kami simpel, Pak. Satu, tahan saudara Febri. Tangkap dan tahan saudara Febri. Itu tuntutan kami. Kami juga menyampaikan tadi bahwa apa sih keistimewaan saudara Febri sampai-sampai Jaksa Agung tidak berani melakukan penahanan terhadap saudara Febri. Ya pemirsa, sebelumnya unjuk rasa digelar di depan gedung Kejaksaan Agung menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditahan berlangsung hingga Rabu malam. Kericuhan sempat terjadi saat polisi menghalangi pengunjuk rasa membakar ban dan poster. Kelompok pengunjuk rasa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung hingga Rabu malam. Pengunjuk rasa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Sejumlah massa aksi bahkan mendirikan tenda di tengah jalan yang berada di depan gedung Kejagung. Tak hanya membangun tenda, mereka juga membakar sejumlah barang sebagai bentuk protes. Pengunjuk rasa mengancam jika Febri tidak segera ditahan, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Sebelumnya, unjuk rasa hari ketiga menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap yang digelar di depan gedung Kejaksaan Agung diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula saat petugas kepolisian berupaya menghalangi massa aksi dari Jaringan Intelektual Hukum Nasional melakukan pembakaran ban dan poster. Kericuhan meluas hingga sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi yang berjaga. Kericuhan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian dan perwakilan demonstran berhasil meredam emosi massa. Dalam aksi unjuk rasa yang diawali long march dan penutupan ruas jalan ini, massa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsusnya Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Agar tidak ada keberpihakan, massa juga menuntut agar penanganan kasus ini dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke KPK, serta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Seruan aksi menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir sejak penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri diambil alih dari Kortas Tipit Kolpori ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 2 hari beruntun gedung Kejaksaan Agung digeruduk Aliansi Mahasiswa. Sehari sebelumnya pada Senin sore unjuk rasa mahasiswa di Kejagung berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Untuk keempat kalinya secara berturut-turut aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung. Massa menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Massa dan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa menuntut Kejagung segera tangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mereka juga mendesak Kejagung kembali menggeledah rumah Febri guna mencari barang bukti baru kasus tindak pidana pencucian uang. Aksi ini merupakan yang keempat kalinya terjadi di Kejaksaan Agung pasca Polri melimpahkan kasus Febri Adriansyah ke Kejagung. Meski sempat terjadi aksi dorong, demonstrasi berjalan lebih kondusif dari aksi sebelumnya. Maju teman-teman, jangan takut teman-teman. Revolusi.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Helmi Sajangpati di Gedung Kejaksaan Agung RI. Ya, selamat sore Helmi, seperti apa kondisi sore hari ini di depan Kejaksaan Agung? Ya, Ayah dan pemirsa iNews dimanapun berada, saat ini saya berada di depan gerbang Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tepatnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hari ini kembali masa aksi dari kelompok mahasiswa mendatangi gedung Kejaksaan Agung untuk menuntut ditangkapnya ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kedatangan mahasiswa ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Para mahasiswa dalam tuntutan dan orasinya meminta pihak Kejaksaan Agung untuk secepatnya menangkap mantan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dan memberikan seterang-terangnya proses penyelidikan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. 1 unit mobil komando dibawa oleh para mahasiswa. Selain itu juga para mahasiswa ini membawa beberapa banner yang menuliskan "Tangkap segera mantan Jampitsus Febri Adriansyah". Dalam aksinya juga para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia meminta agar penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya ditangani oleh Kortas Tipikor Mabes Polri, yang kini telah diserah atau dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, dibuka seterang-terangnya dan secara transparan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa kali para mahasiswa sempat terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan gerbang. Namun kondisi tetap bisa berjalan kondusif. Pihak kepolisian yang berjaga dari Samapta Polres Metro Jakarta Selatan tetap berusaha melayani para mahasiswa dengan humanis. Dan saat ini aksi sudah sedikit dinyatakan hampir selesai begitu. Baik, Helmi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan Anda. Ya pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi
saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Percis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir. Katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Mangkir karena sakit, pemirsa, ex Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan diperiksa lagi pada hari Jumat. Kapus Penkum Kejaksaan Agung sebelumnya telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru dalam kasus yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik baru ini, pemirsa, terbit berdasarkan hasil pendalaman tim 9 Kejagung. Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar di rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya dilimpahkan oleh Kortas Tipikor Polri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut penerbitan sprindik baru ini setelah pihak tim 9 Kejagung mempelajari kasus ini. Dengan diterbitkannya sprindik ini, total 4 sprindik yang tengah diusut oleh Kejagung terkait perkara tersebut. Sebelumnya, Kejagung telah menerbitkan 3 sprindik atas pelimpahan kasus dari Polri, yakni kasus Asabri, Krakatau Steel, pengadaan batubara PLTU yang diduga menyebabkan blackout. Dalam perkembangannya, Febri Adriansyah dan Rito telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.